Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang marketing lisensi merek atau co-branding pada Cornetto X Oreo. Di sini saya sendiri adalah Anggia Petrisa Wintari dengan NRP 18401064. Ada rekan-rekan saya juga, ada Nadine Rahmasari dengan NRP 18401049, Fadila Ramadhania dengan NRP 18401057, dan yang terakhir ada Silvi Rosmawati dengan 18401073. Langsung saja materi yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian co-branding. Menurut Kotler, co-branding pemasaran sering menggunakan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam co-branding atau penetapan merek bersama atau penguatan merek gabungan atau yang disebut juga dengan brand bundling, dua atau lebih merek terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau lebih merek terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Dan yang kedua, menurut Septin, strategi co-branding tidak hanya dilakukan antara dua merek, tetapi juga sebagai dilakukan antara merek produk dengan persoalan brand atau selebritis atau orang ahli terkenal yang membawakan iklan suatu produk. Dan yang kedua ada jenis co-branding, yaitu ada 4. Yang pertama ada komponen co-branding, di mana sebuah perusahaan membuat produk dengan menambah komponen produk dari perusahaan lain yang sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Contohnya itu ada es krim Cornetto rasa vanila dengan taburan biskuit Oreo. Yang kedua ada some company co-branding. Merek-merek yang bergabung merupakan merek dari suatu perusahaan untuk mengurangi persaingan dan menguasai pasar. Contohnya adalah Citatos, rasa Indomie goreng yang baik. Citatos maupun Indomie merupakan produk dari Indofood. Yang ketiga ada joint venture co-branding, di mana dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama melakukan kerjasama bukan hanya pada satu jenis produk, tetapi pada seluruh kegiatan perusahaannya. Contohnya itu adalah produk air minum dalam kemasan Aqua yang berupa hasil kerjasama antara PT Tirta Investama dan Danone. Yang terakhir ada multiple sponsor co-branding, di mana lebih dari dua perusahaan bergabung untuk membentuk satu produk dengan merek bersama. Contohnya itu adalah Blu-ray Disc yang merupakan gabungan dari Sony, Hitachi, Samsung, LG, Pioneer, Sharp, Panasonic, Philips, dan Thomson. Yang terakhir ada dimensi yang membentuk co-branding. Ada 4 poin juga. Yang pertama ada reputation. Dasar pemikiran yang ada pada penggunaan aliansi merek co-branding adalah merek yang kuat memiliki kemampuan dan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan merek yang lemah. Yang kedua ada product fit. Product fit merupakan kecocokan di antara kedua produk yang melakukan co-branding. Yang ketiga ada trust atau kepercayaan awal dapat ditandai dengan kurangnya pengalaman atau pengetahuan dari konsumen. Dan yang keempat atau yang terakhir ada attitude toward co-branding. Sikap konsumen terhadap sebuah merek merupakan hal penting karena berkaitan dengan proses pemilihan merek. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nadine Rahmasari. Saya akan menjelaskan tentang tujuan co-branding. Yang pertama ada untuk membangun kredibilitas merek, yang kedua ada untuk membuilding, yang ketiga ada sinergi dan pooling research. Selanjutnya ada manfaat co-branding. Yang pertama ada pendapatan royalty, yang kedua ada peningkatan penjualan, yang ketiga ada pasar baru, yang keempat ada manfaat tambahan bagi konsumen, yang kelima ada minimalisasi investasi, yang keenam ada memindahkan hambatan untuk masuk, yang ketujuh ada pengangguran resiko, yang kedelapan ada keuntungan lebih cepat didapat, yang kesembilan ada harga premium, yang kesepuluh ada mengkonsumsi kualitas produk, yang ke-11 ada meyakinkan pelanggan, yang ke-12 ada akses ke teknologi canggih, yang ke-13 ada memperkuat pesan iklan, yang ke-14 ada meningkatkan minat pelanggan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Silvia Rasmawati. Nah, selanjutnya ada risiko dalam co-branding. Berikut ada beberapa risiko co-branding menurut Istihari ini. Yang pertama itu dalam co-branding, pelanggan dapat melihat perusahaan bekerja sama sebagai satu perusahaan dengan satu identitas yang akan mengakibatkan perubahan image
dan identitas perubahan di mata konsumen. Yang kedua, ada pelanggan dapat pula melihat produk perusahaan yang melakukan co-branding sebagai perusahaan yang mengeluarkan produk dengan satu merek. Yang ketiga, ada jika tidak berhati-hati, co-branding mudah untuk memunculkan konflik antara pihak yang tadinya bekerja sama. Kesepakatan dalam co-branding dapat berubah karena beberapa hal. Salah satunya diantaranya perubahan status finansial salah satu pihak yang melakukan kerjasama, perubahan positioning salah satu pihak, dan perubahan tujuan dalam melakukan co-branding. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi co-branding antara Cornetto dan Oreo. Nah, pada awalnya es krim Wall mengalami penurunan kepuasan konsumen dan banyaknya kompetitor mengakibatkan terjadinya penurunan pada pembelian produk es krim Walls. Untuk menangani hal tersebut, es krim Walls membuat suatu strategi pembentukan merek, salah satunya dengan melakukan co-branding. Strategi ini yaitu suatu kerjasama yang dilakukan antara dua perusahaan atau lebih untuk menghasilkan suatu produk baru. Nah, PT Unilever Indonesia dengan produk Wall terus melakukan strategi baru, salah satunya yaitu dengan melakukan strategi co-branding dengan salah satu perusahaan yaitu Oreo. Nah, Oreo ini adalah produk dari PT Mondelez Indonesia. Kerjasama co-branding dan Oreo di sini masuk ke dalam jenis kerjasama komponen co-branding. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Ramadhania. Perkenalkan, saya Fadila Ramadhania. Saya akan melanjutkan presentasi dari Silvi Rosmawati. Es krim Walls sendiri terus melakukan inovasi baru di setiap tahunnya, yaitu dengan mengeluarkan produk-produk baru dan membuat konsumen tidak merasa jenuh seperti yang sudah dialami oleh es krim Walls sebelumnya. Maka dari itu, mereka mengeluarkan produk baru tiap tahunnya. Co-branding pada es krim Walls dan Oreo itu co-branding vertikal, di mana bahan pembuat atau komponen dari suatu produk memiliki merek tersendiri. Co-branding yang dilakukan oleh es krim Walls sendiri bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian sehingga konsumen melakukan pembelian dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan Walls sendiri. Walls dengan Oreo 2013. Walls juga melakukan co-branding dengan merek Walls Selection Oreo yang merupakan es krim vanila yang dicampur dengan potongan biskuit Oreo. Es krim Walls Selection Oreo melakukan segmentasi pasar pada semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, dikhususkan untuk dinikmati bersama keluarga sehingga terjalin komunikasi antar setiap anggota keluarga. Target pasar es krim Walls Selection Oreo adalah untuk semua kalangan dan semua umur. Es krim Walls Selection Oreo merupakan es krim vanila Oreo yang cocok dinikmati bersama keluarga. Walls merupakan strategi co-branding dengan biskuit Oreo. Biskuit Oreo ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya biskuit Oreo bukan hanya populer di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia dan dapat ditemukan di lebih dari 100 negara. Oreo adalah gabungan 71% biskuit, coklat, dan 29% krim susu. Biskuit Oreo memiliki rasa yang khas yang berbeda dengan biskuit yang lainnya. Oreo selalu melakukan inovasi khusus dalam hal rasa. Oreo senantiasa mendekatkan diri dengan konsumen melalui iklan Oreo yang menarik perhatian. Oleh sebab itu, Walls bekerja sama dengan biskuit Oreo dengan mengeluarkan produk baru dengan merek Walls Selection Oreo. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.